Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi di pertemuan ke-6 bersama saya dalam membahas mata kuliah atau materi komunikasi publik. Untuk lebih jelasnya tentang komunikasi publik bisa diikuti dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5 sebelum memasuki pertemuan ke-6 ini. Nah, pada pertemuan ke-6 ini saya akan membahas tentang hambatan komunikasi publik. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang poin atau trik atau strategi bagaimana agar informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Oke, di sini hambatan dalam komunikasi itu yang pertama itu hambatan internal. Hambatan ini berasal dari dalam diri individu, dari dalam diri komunikator dalam menyampaikan pesan terhadap komunikan. Ingat, komunikan itu adalah penerima pesan. Hambatan internal itu adalah kendala-kendala yang berasal dari dalam diri individu, baik secara psikis maupun secara psikologis. Nah, yang kedua, hambatan eksternal, yaitu eksternal berarti dari luar ya, dari luar individu atau dari lingkungan sekitar individu. Bisa berasal hambatan ini dari kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam berkomunikasi tiba-tiba ada orang berteriak, ada orang ribut, atau dalam mengajar mahasiswa misalnya ribut, maka itu menjadi hambatan eksternal. Nah, kita harus memanage hambatan eksternal ini agar komunikasi itu bisa berjalan lancar. Peran daripada komunikator itu sangat dibutuhkan. Hambatan berikutnya itu hambatan semantis, yaitu penggunaan bahasa komunikasi yang memiliki makna ganda. Artinya begini, pesan yang kita sampaikan tidak sepemahaman dengan penerima informasi, atau bahasa yang kita sampaikan memiliki makna yang berbeda, memiliki terlalu banyak makna, sehingga penafsiran penerima pesan akan berbeda dengan tujuan daripada komunikasi yang akan kita sampaikan. Jadi itulah pentingnya kita memahami kondisi pendengar. Misalnya kita berasal dari Sulawesi Selatan menuju tiba-tiba ke Jawa. Ada beberapa bahasa yang agak berbeda di Sulawesi Selatan dengan di Jawa. Atau misalnya dari Lombok ke Jawa. Itu agak berbeda. Sehingga pesan yang disampaikan orang misalnya dari Lombok susah dipahami oleh pesan yang disampaikan dari komunitas orang Jawa. Jadi untuk mengatasi hambatan secara semantis ini, maka kita harus menguasai medan. Menguasai medan maksudnya minimal memahami kondisi dari penerima pesan. Oke, hambatan komunikasi yang berikutnya yaitu hambatan teknis. Hambatan teknis misalnya peralatan yang digunakan itu tidak berfungsi dengan baik. Contoh sederhananya, ketika saya menyampaikan pesan di media forum berupa anggaplah pada sebuah seminar, saya menggunakan mikrofon. Mikrofonnya tiba-tiba mati, padahal jarak saya dengan pendengar agak jauh sehingga pendengar yang ada di belakang tidak dapat menerima pesan dengan baik dari saya. Oke, hambatan berikutnya yaitu hambatan lingkungan fisik. Merupakan hambatan saat proses komunikasi berlangsung yang berasal dari luar. Jadi ada lingkungan tapi secara fisik. Misalnya, sementara kita menyampaikan pesan, tiba-tiba ada orang lain yang datang mengganggu sehingga memotong pembahasan tersebut. Itu saya pikir banyak dialami oleh setiap manusia. Hambatan berikutnya yaitu hambatan biologis. Merupakan hambatan akibat kurang baiknya kontrol panca indera.
kita sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi ternyata yang kita temani berbicara atau kita ajak berbicara atau kita sampaikan pesan, misalnya orang tuli memiliki efek pendengaran indera cacat secara biologis sehingga tidak bisa menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Atau kita menggunakan media misalnya visual, gambar, menggerakkan tangan untuk membuat dia mengerti, tapi dia orang buta. Jadi kita harus memperhatikan hambatan biologis ini. Oke? Nah, yang berikutnya hambatan psikologis. Hambatan yang berasal dari status sosial. Jadi, terkadang masyarakat itu meninjau setiap informasi dari status sosial. Status sosial bukan status Instagram, IG ataupun yang lainnya, tetapi status sosial yang saya maksud adalah suku, ras, agama, budaya. Jadi hambatan psikologis ini harus memahami dari karakteristik yang dimiliki oleh seseorang. Jadi agamanya Islam, baru pembahasan kita tentang Kristen. Wah, hati-hati dalam berkomunikasi. Sukunya Bugis, baru kita membahas tentang sesuatu yang kontra atau bisa menimbulkan efek perbedaan pendapat, maka itu semua harus kita kontrol dan hindari. Hambatan berikutnya itu persepsi distortion. Perbedaan cara pandang atau cara berpikir atau cara menganalisis. Kita menyampaikan pesan yang memiliki tingkat analisis yang berbeda. Jadi setiap manusia kan sebenarnya memiliki kemampuan, tapi ada namanya kesetaraan. Jadi kita harus mengikuti kesetaraan. Kesetaraan maksudnya begini. Anggaplah kita pernah menempuh pendidikan sampai jalur sarjana. Tiba-tiba berbicara kepada seseorang yang belum pernah melalui proses perkuliahan misalnya, atau sekolah misalnya, mereka tidak memahami trik-trik cara menghargai orang, mereka tidak paham. Nah, kita menyampaikan pesan itu terlalu tinggi, terlalu lebih, sehingga pesan yang disampaikan itu dianalisis berbeda oleh penerima pesan. Jadi kondisi, sekali lagi, kondisi dari penerima pesan itu harus diperhatikan. Hambatan berikutnya yaitu non-feedback atau tidak ada umpan balik dari pendengar. Jadi pesan yang disampaikan oleh komunikator itu terkadang memiliki efek, tidak memberikan efek terhadap pendengar. Kita sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi pendengar ternyata tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, ini menjadi kendala utama dari komunikasi publik, dan ini yang paling tersering. Tidak berlangsungnya respon positif, malah yang muncul kebanyakan respon negatif. Nah, triknya tadi saya sudah memberikan contoh di pertemuan sebelumnya bagaimana cara mengatasi agar pendengar itu selalu memberikan respon positif. Jika adik-adik ingin mengetahui tentang hal itu, silahkan saksikan di pertemuan kelima. Di situ saya menjelaskan tentang respon positif, bagaimana dan seharusnya. Yang berikutnya yaitu culture difference, yaitu perbedaan ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Perbedaan kultur, asal, ras, dan budaya. Ini sama dengan hambatan sebelumnya, yaitu tentang budaya, perbedaan budaya. Baik, saya pikir itu tentang hambatan komunikasi publik pada materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Insya Allah nanti saya akan berusaha menjawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.